Emang Muhammad bejat. Maka saya bilang Muhammad bejatullah, Muhammad cabulullah. Emang Muhammad cabulullah? Cabul. Kalau di Kristen pendeta kayak begitu nggak dipakai. A few moments later. Ketika kau bermain di belakang mimbar. Meleng nang nang. Tap koi. Thelana pula lakat. Đây. Cho ya malak pula lakat. Eng nang. Leong klang hap. Chang ơi, mang ơi, pang ơi, lak. Cabul. Udah. Kalau di Kristen pendeta kayak begitu nggak dipakai. Udah apa? Cabul. Kalau di Kristen pendeta kayak begitu nggak dipakai. اعلموا أني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يأمركم رسول الله أن تلزموا مكانكم ولا تبرحوه حتى لو رأيتمونا تخاطفنا الطير. أحد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Bam Tri Channel. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya jadi siamang, sahabat. Ya, siamang ini masih satu keluarga dengan onyet ya. Satu spesies juga dengan capucin. Dan yang pastinya satu marga dengan babi udin. Astagfirullah. Puas sekali mentertawakan onyet siamang ini ya. Ya saya katakan dia ini siamang ya karena memang suka kali menganga. Lihatlah gambarnya itu sahabat ya. Mulut menganganya itu sama persis dengan menganganya siamang. Nih coba lihat nih ya. Tuh kan. Sama persis kan. Makanya namanya babi udin siamang. Pokoknya ketawa terus sahabat. Kalau lihat siamang udin lagi kan, kita harus ketawa. Wajib tertawa. Insya Allah pahala. Karena dia ini adalah penghujat sejati sahabat. Video terbarunya, ini ada video terbaru berbaju merah ya. Tapi bukan ibu baju merah ya sahabat. Ini adalah onyet capucin babi udin siamang berbaju merah. Anda kalau mau lihat siamang berbaju merah, lihatlah udin. Kampret. Menganganya udah mirip. Nah sekarang dikasih baju kayak gini jadinya. Tapi si onyet-onyetnya siamang sahabat, dia nggak pernah menghujat Allah, Rasulullah dan agama orang lain. Artinya onyet babi udin ini lebih siamang lagi daripada siamang. Lihatlah perkataannya itu, kita udah tahu ya, sama-sama tahu. Dan yang terbaru lihatlah hujatannya ini. Lah kalau saya mengatakan Muhammad pedofil, dia menikahi wanita umur 6 tahun. Lalu ditiduri umur 9 tahun. Itu menghina. Bukan, saya memberikan penyadaran bahwa Nabi macam begitu itu bukan Nabi. Itu Muhammad kalau hidup dan melakukan itu di Amerika, dia dipenjara 20 tahun. Ya dia menikah resmi menikah, melamar kepada orang tuanya. Dia sebagai nabi. Muhammad itu nabi. Itu kalau di negara Eropa 20 tahun penjara. Emang Muhammad bejat.
Maka saya bilang Muhammad bejatullah, Muhammad cabulullah. Emang Muhammad cabulullah? Cabul. Kalau di Kristen pendeta kayak begitu nggak dipakai. Iya, ingat rumus pelet tupai bamtri sahabat, ketika Oten itu mengata-ngatai orang, menghina ajaran orang, menghujat agama orang lain, itu artinya dia sedang menghujat dirinya sendiri. Ketika dia katakan Rasulullah SAW itu adalah cabul, sejatinya dia sedang menceritakan pemuka-pemuka agama di agamanya itu diisi oleh orang-orang yang cabul. Dan rumus pelet tupai bamtri ini bukan tidak punya dasar. Dasarnya adalah ketika kita menunjuk satu ke orang, satu jari kita ke orang, maka 4 jari yang lain itu adalah ke kita atau diri kita sendiri. Itulah yang dilakukan oleh para Oten, salah satunya oleh Babiuddin Onyet Siamang ini. Dia menunjuk Rasulullah SAW adalah Nabi cabul, padahal dia juga yang mengatakan tadi pernikahan Rasulullah dengan Aisyah itu adalah sah, resmi melalui prosesi pernikahan legal gitu. Persoalan usia 6 tahun, si Ongo nggak paham bahwa wanita-wanita di zaman Rasulullah usia 6 tahun itu tuh sudah balik dan berakal, sudah dewasa, atau dalam kesehatan itu sudah menstruasi. Artinya sudah boleh menikah. Jangan disamakan perempuan yang hidup di zaman Rasul dengan perempuan yang ada di zaman sekarang. Jangankan di zaman Rasul, tahun 90-an ke 2000-an saja, itu perempuan-perempuan SD sekolah dasar itu sudah banyak yang dewasa, sudah banyak yang menikah. Begitu juga kalau kita melihat di agama Yahudi, pernikahan usia 3 tahun adalah hal yang resmi dan hal yang disetujui menurut halakha Yahudi, yaitu kumpulan hukum-hukum agama Yahudi berdasarkan Torah yang tertulis maupun tradisi lisan yang terdiri dari 613 misvot atau perintah. Jadi tidak ada masalah di zaman itu. Hanya si ongok-ongok raya lah yang mempersoalkan itu, kemudian menuduhnya pedofil, kemudian menuduhnya cabul. Padahal atlet cabul-mencabul itu adalah di kalangan mereka. Nih, selain video di awal tadi, ada lagi satu nih ya, atlet tercabul di dunia. Ini parah nih. Tenang. Minoritas dihina, gereja dibakar. Setelah jadi Islam, Deddy Corbuzier bisa tersinggung karena agama Islam diserempet, disinggung. Kenapa kamu waktu di Kristen kamu nggak tersinggung gereja dibakar, gereja dihancurkan, Deddy Corbuzier? Betul-betul mabok Onyet Siamang ini ya sahabat, katanya minoritas terhina. Padahal selama ini kita tahu yang menghina itu selalu dari kaum minoritas. Ya, mereka yang menghina, mereka pula yang merasa terhina. Playing victim aja terus. Lalu sempat-sempatnya menyinggung Deddy Corbuzier yang kemarin membela Islam karena Elia sudah membahas-bahas Islam. Dan dia mempertanyakan, setelah masuk Islam kenapa tersinggung? Islam dihina. Dulu ketika menjadi Kristen kemana aja? Kenapa tidak tersinggung ketika gereja dibakar? Ini nggak usah Bang Ded yang jawab lah ya. Nggak usah Bang Deddy Corbuzier yang jawab. Pelet tupai bamtri aja yang jawab. Kenapa Bang Deddy tidak marah ketika gereja itu dibakar? Karena yang bakar gereja itu ya Oten juga. Oten juga yang melakukan pembakaran gereja itu. Gimana mau marah ketika dia masih Kristen? Wong yang bejat cabul pembakar gereja itu adalah Kristen sendiri. Fakta yang berbicara. Berikut faktanya. Selamat pagi, saya Pendeta Yusuf Arta, Sekretaris Umum Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa. Kesempatan ini saya akan menjelaskan sehubungan dengan pembakaran gedung gereja Jemaat Batamur Kelas Tabune yang berada di Desa Batamur Timur, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Bahwa yang membakar gedung gereja ini atas nama JR ternyata warga Jemaat Batamur sendiri, bukan orang dari luar. Jadi sekali lagi, yang membakar bagian-bagian gedung gereja ini ya atas nama JR, anggota Jemaat Batamur sendiri, bukan orang dari luar. Kampret.